Halo teman-teman, hari ini aku persiapan mau menuju ke SMA Negeri 6, dimana hari ini saya diundang untuk mengisi kegiatan apa ya, pelantikan OSIS apa itu ya, pengurus OSIS baru gitulah di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Kebetulan saya dipercaya untuk mengisi materi public speaking, dan ini aku mau bersiap-siap dulu. Undangannya sih jam 8 tapi disuruh setengah 8 ya, tapi disuruh datang jam 8 lewat gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, hari ini aku ke SMA Negeri 6 untuk mengisi materi public speaking ya. Dan nanti insya Allah apa yang saya sampaikan bisa berguna buat adik-adik di SMA khususnya, karena memang public speaking ini kan untuk zaman sekarang itu sangat berguna sekali teman-teman. Kita mau kerja mau segala macam itu perlu yang namanya public speaking yang bagus. Kalau kita nggak punya public speaking untuk zaman sekarang kayak agak susah ya gitu. Pokoknya untuk nambah nilai plus mereka lah. Oke, nanti kira-kira seperti apa saya memberikan materi public speaking di SMA Negeri 6. Jujur ini pertama kali saya memberikan materi atau seperti guru gitulah, ngajar. Ini pertama kali perdana, mudah-mudahan sukses dan semua anak-anak atau adik-adik kita di sana nanti bisa menyerap apa yang saya sampaikan dan tentunya bisa mengingat gimana public speaking yang bagus, kemudian bisa diterapkan untuk nanti kehidupan sehari-hari lah, pokoknya untuk mereka berlatih bekal istilahnya untuk kedepannya ya. Jadi teman-teman, sebenarnya jarak SMA 6 sama rumah saya itu sangat dekat sekali karena jaraknya cuma 500 meter. Dari kurang lebih saya hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 menit aja udah nyampe di SMA Negeri 6, karena memang sekolahnya itu dekat sama rumah saya. Yuk ikuti terus, let's go. Apa namanya, pengen ngomong itu dari zaman SMP, karena lihat ketua OSIS itu ngomong di depan itu kayaknya keren gitu, karena diperhatiin orang banyak kan, apa yang dia katakan pasti diturut. Nah dari situ lah saya pengen, cuman dari diri saya itu nggak berani gitu loh, cuman dari dalam hati saya pengen kayak dia gitu, bisa ngomong di depan orang banyak. Nah seperti itu, cuman ada niat, cuman nggak bisa terlaksanakan. Mulai dari SMA baru tuh mulai belajar ikut OSIS kayak adik-adik seperti ini, mulai berani ngomong. Cuman jujur waktu SMA 2 saya belum berani ngomong. Kan pernah tuh diskusi kayak apa, misalkan jadi moderator, bahas materi ada kan di sini kan, nanti disuruh nanya segala macam. Saya nggak pernah berani nanya, nggak pernah berani jadi moderator. Padahal dari dari kelompoknya biasanya 10 orang tuh, saya nggak mau jadi moderator. Misalkan disuruh nanya juga saya pernah nanya, padahal di kertas itu saya sudah tulis tuh pertanyaan yang bakal ditanya. Kalau dipaksa sama gurunya kan, coba kamu nanya, ada lah, saya sudah siapkan. Cuman kalau atas kemauan sendiri saya nggak pernah berani ngomong. Nah gitu loh. Jadi mungkin karena pengalaman juga ya, mungkin karena sering ngomong jadi berani ujungnya. Pokoknya kalau kita bicara itu ada yang lain nggak? Kita nyampe pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika dari kelas 10 MIPA 2. Speaker adalah menyampaikan suara di depan umum. Menyampaikan suara di depan umum. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Siap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sapitri, saya dari kelas 11 IPA 4. Tak seorang pun mampu melahirkan suara itu, melahirkan speaker, artinya tidak semua orang itu bisa bersuara. Kayak tidak semua orang tuh bisa ngomong di depan tempat umum. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Speaker. Masuk speaker apa sih? Speaker itu. Nah, speaker itu apa dalam public speaking?
Ada yang mau jawab lagi? Coba. Ayo. Yang tadi kayak itu mau jawab ya? Yang ini, yang pegang kanan kuning. Ya, mau jawab tadi ya? Nah. Sudah ya? Sudah. Yang lain ada? Kak, yang lain. Speaker itu apa? Seorang yang menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Siap, terima kasih. Oke, yang lainnya ada? Speaker. Coba speaker dalam public speaking itu apa? Sudah cukup? Ada yang mau jawab lagi? Ya, jadi speaker itu adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum. Nah, itu intinya dia disuruh sambutan tuan rumah, tapi yang dibahas lain. Nah, itu salah satu dia mampu berbicara cuma tidak menjadi speaker. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi speaker dalam public speaking itu adalah dia mampu atau seorang yang mampu berbicara di depan umum atau kepacaan dia. Emang dia pacak ngomong di depan umum, itu namanya speaker yang tadi bilang. Jadi memang tidak semua orang itu bisa berbicara menjadi seorang speaker atau yang didengarkan banyak orang. Sampai mungkin bisa kencing karena saking nervousnya, karena tidak terbiasa. Kemudian tidak menguasai namanya teknik public speaking. Misalkan kalian disuruh sambutan tiba-tiba langsung intinya enggak salam dulu atau segala macam seperti itu. Kemudian yang nervous itu sudah terminimalisir atau memang sudah berkurang dibandingkan kita yang tidak biasa ngomong, cuma sudah disiapkan materi segala macam sudah disiapkan. Cuma kalau kita nggak biasa itu bakal nervous juga. Cuma kalau kita sudah biasa ngomong, insya Allah nggak grogi lagi ya. Nah, biasanya contoh-contoh nervous ya, atau misalnya kita ngomong depan orang, salah satu kita hadapi adalah nervous, itu biasanya jantungnya semakin cepat alias deg-degan. Pernah nggak ngalamin? Pernah kan? Pas mau belum dipanggil benar deg-degan. Baru nak ngomong, ibu bakal nanyo misalnya atau bapak bakal nanyo, itu sudah deg-degan duluan kan? Karena apa? Karena grogi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian lutut gemetar. Siapa yang pernah mengalami lutut gemetar? Ini. Terus itu gara-gara apa kamu lututnya gemetar? Hah? Nah. Kalau yang sebuah cara lututnya gemetar, pemimpin. Pas lututnya gemetar, kamu ngapain? Duduk, apa macam mana? Tenang, masih gemetar tuh lah. Kalau kamu tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab, kemarin itu pas jadi petugas upacara juga, pas jadi pembaca undang-undang, di situ gemetar. Ya, ya. Oke, jadi kebanyakan berarti yang nggak lucu tadi nggak pernah gemetar ya? Berarti sudah ahli semua ya? Alhamdulillah berarti kalau udah ahli. Jadi dia kemudian berkeringat ya kan? Atau misalkan ruangan ber-AC kalian disuruh ngomong tapi berkeringat. Nah, itu kejiwaannya berarti aneh kan? AC lagi dingin, terus kalian keringatnya keluar velo. Nah, itu berarti dia lagi nervous. Terus juga suara gemetar. Terus pusing ya. Atau gini, misalkan kalian nervous atau pusing atau bingung ngeband, dijajak pingsan deh, selesai urusannya kan? Iya, menyelesaikan masalah ini ya. Kemudian perut mual atau kencang di jalannya. Terus juga mata berair, mungkin bisa jadi. Mungkin mata berair ini kayak nangis itu ya. Jadi kalau disuruh sampai nangis atau mata berair itu ada dua. Entah dia nervous atau tiba-tiba ingat masa lalu ya.
jadi dia sedih. Aduh, kalau nyampein apa dia ingat masa lalu. Kemudian lupa materi. Jadi lupa materi ini alias ngeblank. Jadi misalkan adik disuruh cerita tentang liburan, terus tiba-tiba yang diingat belum bayar utang. Nah itu kan ngeblank namanya lupa materi. Jadi jangan sampai kalian lupa materi. Dan masih ada lagi yang namanya nervous atau pada saat kita berbicara dengan orang banyak. Contohnya masih banyak lagi. Bahkan ada juga yang pingsan atau mungkin tiba-tiba dia bilang aku udah galak ngomong atau terus berlari tiba-tiba bisa jadi ya kan disuruh ngomong malah dia berlari. Jadi intinya adik-adik kalau kita disuruh perkenalan di depan itu yang pertama kita harus jangan menunduk ke bawah ya. Jadi yang dipandang itu audiensnya, jadi jangan cuma satu orang. Jadi kita keliling kemana yang disuruh kiri, kanan, tengah, dilihatin semua. Jadi kalau kita ngomong dilihatin audiensnya semua, itu otomatis audiensnya nggak bakal kemana-mana. Jadi dia terfokus ke orang yang ngomong, karena dia merasa diawasi gitu. Makanya kalau ngomong jangan fokus ke depan, apalagi disuruh perkenalan malah kalian nengok ke langit gini loh. Kan aneh kan? Jadi yang lihat audiensnya kiri kanan seperti itu untuk ngomong yang baik ya. Kemudian kalau bisa memang menggunakan smiling voice. Tahu nggak smiling voice itu apa? Ada yang tahu? Biasanya itu dipakai untuk para MC, presenter gitu. Kalau penyiar radio nggak perlu, karena yang didengarkan adalah suaranya. Kalau kalian sambil smiling voice nggak masuk akal kan, karena dengar suara. Kalau presenter sama MC buat acara itu harus menggunakan smiling voice, tergantung acara juga. Contohnya gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Senyum kayak mengajak audiensnya tuh untuk bahagia. Ya. Namanya siapa tadi Dek? Yulianti. Tepuk tangan untuk Yulianti. Jadi bener ya, smiling voice itu kita senyum sambil ngomong. Nah, jadi contohnya gini misalkan, selamat pagi anak-anak. Nah, itu smiling voice. Kalau kita nggak pakai smiling voice, selamat pagi. Nah, kan enak lihatnya kan. Kalau sambil senyum, walaupun kita banyak masalah, harus smiling voice seolah-olah ada masalah, senang baik itu. Nah, padahal adik keras di rumah ada masalah. Yang penting kalau kita ngomong depan orang itu harus terlihat senang biar audiensnya itu ikut senang juga. Oke, selanjutnya slide-nya. Nah, itu biasanya yang saya bilang tadi ya, kalau kita cemas itu nggak bisa move on. Kemudian perasaan tidak siap tampil. Nah, jadi misalkan perasaan tidak siap tampil, misalkan disuruh ngomong yang terlalu banyak, dikasih tahu 1 jam yang lalu. Itu kalau orang yang terbiasa ngomong nggak masalah ya. Cuma kalau yang belum terbiasa ngomong, itu pasti dia bakal grogi atau perasaan tidak siap tampil itu bakal hadir otomatis nanti akan berantakan. Selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang saya katakan tadi, sering-sering latihan. Kemudian yang mencari pengalaman sama halnya dengan faktor lingkungan tadi. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang kita ngomong juga, istilahnya belajar sama dia. Latihan itu yang utama. Jadi kita sering-sering belajar ngomong di orang banyak atau latihan sendiri di rumah. Pokoknya kalau kita ngomong latihan sendiri di rumah itu sudah cukup. Direkam di HP nanti dilihatin kira-kira saya kurang gimana, pasti bisa tahu. Cuma kalau kita nggak pernah direkam atau nggak ngomong di depan kaca segala macam, kita nggak tahu kurangnya apa ya. Terus juga menganggap depan panggung ada hal wajar, itu salah satu cara yang mengatasinya. Jadi kalau kita nanti bakal rugi di depan umum, anggap aja nah itu wajar, karena kan depan panggung itu maksudnya pasti kalau ngomong atau ngomong depan orang banyak itu grogi itu pasti. Pertama kamu kayak nanti kalau sudah mengalir gak bakal grogi lagi. Dia jamin. Selanjutnya, nah ini dia bagaimana cara mengatasi rasa percaya diri.
Jadi nggak boleh ingat-ingat masa lalu atau menyesal. Jangan takut gagal tadi kembali ke prinsip. Pokoknya kalau kita disuruh maju itu jangan mikir yang gajah. Misalnya kayak berkaca ini nantinya nanti susah. Yakin deh yang bisa, aku bisa ngomong aja ngomongnya bagus ya sudah. Sudah penampilan maksimal mengingat sukses masa lalu. Jadi kita ingat yang bagus-bagusnya kayak jangan ya ingat yang jelek-jeleknya om. Jadi itu kembali lagi ke sugesti. Jadi kalau kita tampil depan itu ingat yang bagus-bagus. Kita otomatis nanti akan mempengaruhi kita pada saat tampil ya. Selanjutnya, nah ini teknik public speaking. Jadi kita harus punya yang namanya variasi suara. Variasi suara itu maksudnya adalah kayak intonasi dulu kan kita ngomong seperti apa, kemudian ekspresi wajah, kontak mata dan juga bahasa tubuh. Jadi ekspresi wajah itu seperti apa? Coba ada yang bisa jawab? Ekspresi wajah. Nah, ada yang bisa jawab nggak masuk ekspresi wajah itu apa? Nah, coba ada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anggraini dari kelas MIPA 3. Ekspresi wajah itu kayak senyum, dia menampilkan kayak percaya diri, senyum, terus kayak senyum, kayak menampilkan kayak bahagia. Sekian, terima kasih. Oke, ekspresi wajah itu sebenarnya bukan hanya isim aja. Jadi misalkan marah, kesal, itu tergantung apa yang kita sampaikan. Misalnya kita menyampaikan tentang dunia mistis, apa namanya senyum kan? Itu kan ceritanya tentang ketegangan ya. Jadi kita harus mengekspresikan tentang muka kita tegang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ekspresi wajah itu bukan hanya senyum aja, cuma tergantung apa yang kita sampaikan. Apa ya misalkan orang tuamu marah, tapi dengan semangat baik. Perkenalkan, nama saya Arjuna dari kelas 11 IPA 3. Alamat rumah R6 04. Sudah? Sudah kita? Cita-cita menjadi polisi. Selanjutnya kasih siapa? Nah. Ini kan belajar public speaking, jadi memang harus praktek berbicara depan umum. Sebenarnya materi itu nggak usah, karena materi itu di Google banyak ya. Nanti juga saya kasih materi, nanti bisa di copy di rumah ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Raja Bintang. Saya dari kelas 11 IPA 3. Alamat Temam RT 02. Cita-cita saya menjadi polisi. Pesona indah wajahmu. Kemarin segalanya harus dilihat nih yo, biar adil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Francisca. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan saya adalah murid. Soalnya lagi ya. Perkenalkan, nama saya Alini Francisca. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Cita-cita saya adalah ahli surga. Alamat saya Kelurahan Air Karti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kasih apa?
GR apa sih? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cleopatra Rasudi Putri. Saya dari kelas 11 IPA 4. Alamat saya Pedang Baru dan cita-cita saya menjadi farmasi. Sekian, terima kasih. Jadi farmasi. Apoteker. Iya. Farmasi apoteker kan? Iya. Tidak juga Tidak juga. Jadi ngurusi laki deh. Racik obat. sekolah parodi. Iya, urusannya ke obat kan bukan? Iya. Kalau misal mau ke kelas kerja bukan apoteker bayar. Oh, masih banyak ya. Ini waktunya udah habis ya? Iya, sudah habis. Coba kasih yang lain, coba. Iya, ini kan habis meeting, jadi harus berani ngomong di depan orang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Agung Pratama. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya bersekolah menjadi siswa. Alamat saya di Kelurahan Air Temam, RT 04. Cita-cita saya menjadi polisi. Polisi, Kak. Polisi. Selanjutnya siapa yang mau ngomong di depan? Kasih tahu. Karena kalau nggak dipaksain jadi nggak mungkin mau nunjuk sendiri kan, pasti malu-malu semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Setiawan dari kelas 11 MIPA 4. Alamat rumah saya Air Temam, RT 5. Cita-cita saya jadi TNI Angkatan Darat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Kasih ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deca Frisili Ananta, kelas 10 MIPA 1, alamat Kelurahan Rahma RT 06, cita-cita dokter. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kasih ke siapa?